Halo teman-teman chemistry, kembali lagi di dalam video pembelajaran hari ini. Itu akan membahas tentang laju reaksi teman-teman. Jadi untuk materi laju reaksi ini akan dipelajari kamu ketika kamu di kelas 11, di materi kimia kelas 11 ya. Nah, di dalam materi laju reaksi ini akan terbagi menjadi beberapa sub materi, yaitu yang pertama itu kita akan membahas tentang molaritas terlebih dahulu, karena ini akan digunakan dalam perhitungan di dalam materi laju reaksi ya teman-teman ya. Padahal sebenarnya ini sudah dipelajari waktu kamu di kelas 10 materi stoikiometri. Kemudian kamu juga sudah akan mempelajari gambaran umum tentang laju reaksi, teori tumbukan, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, dan persamaan laju reaksi. Oke, nah kita akan mulai dengan yang pertama, molaritas. Seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, molaritas ini sebenarnya sudah dipelajari waktu kamu kelas 10 di materi stoikiometri, yaitu tentang perhitungan. Jadi molaritas itu sendiri adalah salah satu ini ya teman ya, salah satu satuan atau cara menyajikan suatu konsentrasi dari suatu larutan. Oke, nah dalam video ini tujuan kita adalah kalian bisa menentukan konsentrasi suatu larutan dalam satuan molaritas dan menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan molaritas. Oke, nah mengapa perlu gitu ya? Mengapa perlu kita mempelajari molaritas? Karena cepat lambatnya reaksi itu salah satunya dipengaruhi oleh konsentrasi teman-teman. Jadi kamu wajib harus mengetahui bagaimana cara menentukan konsentrasi dari suatu larutan, gitu ya. Nah, molaritas itu sendiri apa? Molaritas itu adalah mol per volume. Jadi, ini adalah persamaan yang digunakan waktu kita membahas stoikiometri waktu itu ya. Jadi, molaritas itu adalah mol per volume. Namun ingat, di sini volume yang digunakan wajib bersatuan dalam satuan liter ya. Kalau misalkan volumenya itu mili, maka molnya itu akan jadi milimol teman-teman. Jadi mili bagi mili habis gitu ya. Jadi tetap aja sama gitu ya. Jadi kalau mol dengan liter, milimol dengan mililiter ya. Namun pengertiannya itu sendiri, molaritas itu adalah mol zat terlarut di dalam volume dalam liter ya, larutan ya. Nah, ini ada contoh soal teman-teman. Jadi di sini adalah NaOH adalah larutan yang digunakan untuk melancarkan sumbatan pada pipa atau keran, mentreatment selulosa dalam pembuatan nilon, dan menghilangkan kulit pada kentang. Nah, di sini jika 4,0 gram NaOH digunakan untuk membuat larutan 500 ml larutan, oke, tentukanlah molaritas dari larutan tersebut. Nah, di sini yang diketahui apa teman-teman? Yang diketahui itu adalah massa. Oke, massa dari NaOH. Massa dari NaOH itu adalah 4,0 gram. Kemudian diketahui juga volume, yaitu 500 ml. Nah, meskipun di dalam soal ini tidak diketahui mol, sebenarnya dari data ini kamu bisa menentukan molnya teman-teman. Gunakan konsep stoikiometri yang sudah kamu pelajari di kelas 10. Pertama, volume diubah dulu yuk menjadi liter ya. Jadi ini 0,5 liter. Massa ini kamu bisa gunakan untuk menentukan mol. Mol itu adalah massa per ml. Nah, massanya berapa? Massanya 4,0. ml-nya berapa? 40. Maka kamu dapat 0,1 mol. Nah, sudah ada mol, sudah ada volume. Maka untuk menentukan molaritas, mol per volume. Molnya 0,1, volumenya 0,5. Jadi 0,1, volumenya 0,5. Jadi udah teman-teman, tinggal dibagi aja tuh 0,1 dibagi 0,5. Maka kamu dapat molaritasnya adalah 0,2 m. Ini teman-teman ya. Seperti itu. Gampang kan ya? Oke. Berikutnya, selain menggunakan rumus seperti itu, menentukan molaritas juga bisa menggunakan rumus yang berbeda. Jikalau di sini ya diketahui kemolaran, kita mau menentukan kemolaran larutan yang dibuat dari padatan kristal murni yang dilarutkan ke dalam pelarut. Jadi yang diketahui itu dalam bentuk padatan, teman-teman. Nah, sebenarnya konsepnya sama sih dengan yang soal sebelumnya atau cara sebelumnya, dimana kalau soal sebelumnya kan kita pakai mol. Kalau di sini kita menggunakan langsung di sini massa per ml. Jadi persamaan sebelumnya itu digabungkan di dalam persamaan ini. Ini sebenarnya adalah mol,
Yang ini adalah volumenya boleh dalam mili nih teman-teman. Nah, mili dibagi 1000 itu kan sebenarnya volume dalam liter juga konveksinya. Jadi kalau kamu nggak mau repot-repot melakukan konveksi, kamu nggak mau repot-repot mencari molnya terpisah, mau langsung satu kali sekaligus seperti ini, ya silakan gitu ya, silakan aja. Jadi molaritas itu adalah massa per mr kalikan 1000 per volume, tapi volumenya dalam mili. Nah, contoh. Larutan glukosa dengan volume 2,0 liter mengandung 7,2 gram. Oke, 7,2 gram glukosa. Jika glukosa memiliki massa molar segini, tentukanlah molaritas. Waduh, ini dia satuannya dalam liter pula ya. Anggap ini kalau mili ya. Kalau mili itu berarti ini 2000 mili gitu ya. Nah, 2000 mili. Anggap diberitahu 2000 mili ya, teman-teman ya. Maka untuk menentukan molaritas itu adalah massa per mr kalikan 1000 per volume dalam mili. Oke, nah massanya itu adalah 7,2 dibagi bukan 7,2 ya, 72. Oke, 72 dibagi 180 lalu kalikan 1000 dibagi 2000. Oke, ini coret. Nah, 72 dibagi 180. Maka kamu dapatnya 0,4 dikalikan 0,5. Maka kamu dapatnya 0,5. Maka kamu dapatnya 0,2 m. Gitu, teman-teman. Jadi tinggal masukin aja dari datanya langsung ke dalam satu persamaan, langsung dapat. Oke. Berikutnya, terkadang kita juga harus menentukan kemolaran atau konsentrasi larutan dengan dimana konsentrasi itu ditentukan dari pengenceran, teman-teman. Jadi larutan yang pekat itu diencerkan, lalu kamu disuruh tentukan berapa konsentrasi larutan yang setelah diencerkan. Maka persamaan yang digunakan itu adalah M1V1 sama dengan M2V2. Maka kamu bisa anggap M1 itu adalah yang pekat gitu ya, teman-teman ya, yang pekat. Kalau yang M2V2 itu adalah yang encer. Gitu ya. Nah, tinggal dihitung. Contoh. Larutan NaOH 2 molar sebanyak 200 ml ditambahkan dengan air sebanyak 800 ml. Tentukan molaritas setelah penambahan. Nah, ini kan berarti yang pekat ya, teman-teman ya. Ini yang pekat, kemudian airnya yang ditambahkan ini 800 ml. Itu yang encer ya, sudah ditambahkan. Maka yang diketahui itu apa, teman-teman? Yang diketahui itu adalah M1 itu 2M. Kemudian volume 1 itu adalah 200 ml. Kemudian volume 2 itu ini bukan 800 itu bukan volume 2 ya, teman-teman ya. Tetapi volume 2 itu artinya kamu harus tambahkan 200 ditambahkan 800. Maka kamu dapatnya 1000. Gitu ya. Maka untuk menentukan molaritasnya langsung pakai M1V1 sama dengan M2V2. M1 itu 2 kalikan 200 ml. Apakah boleh pakai mili? Boleh, selama volumenya sama-sama menggunakan yang mili. Kalau 1 mili, maka volume 2 juga mili. Kalau volume 1 liter, maka volume 2 harus liter ya. Jadi 2 kali 200, M2-nya kita mau cari, volume 2-nya itu adalah 1000. Maka M2 sama dengan 400 dibagi 1000. Maka kamu dapatnya 0,4 M. Nah, gampang ya. Tapi ingat ya, ini volume 2 itu adalah volume larutan yang sudah diencerkan. Jadi kalau kamu mau diketahui yang ditambahkan, berarti kamu harus jumlahkan dulu atau tambahkan dulu dengan volume yang awal. Oke. Nah, ini yang terakhir, teman-teman. Jikalau kemolaran kedua terakhir. Kemolaran larutan jika hanya diketahui kadar dan massa jenisnya. Jadi diketahui di sini itu adalah massa jenis, ada persentasenya. Nah, untuk menentukan molaritasnya gimana? Ini rumus yang dipakai ya. Massa jenis kalikan 10 kalikan persen ya, dibagi mr dibagi mr, maka itulah langsung dapat molnya. Oke, kita contohkan ya. Nah, ini adalah contoh soalnya ya, teman-teman. Jikalau diketahui 7% larutan HNO3 dilarutkan dalam pelarutnya, jika massa jenis HNO3 itu adalah 1,02 gram per mili, tentukanlah molaritas HNO3. Nah, di sini nggak diketahui apa-apa, teman-teman. Cuma diketahui pertama itu adalah massa jenisnya.
persentasenya, gitu ya. Ini ketahui persentasenya, yang kedua itu adalah massa jenisnya. Maka untuk menentukan molaritasnya, kamu akan menggunakan yang pakai density atau massa jenis kalikan 10 kalikan persen dibagi dengan mR. Maka density-nya tinggal masukin 1,02 kalikan 10, persentasenya 7%, kamu cuma masukkan angkanya aja teman-teman, 7 ya. Nggak perlu 7 per 100 ya teman-teman ya. Jadi masukkan 7-nya aja dibagi mR-nya. MrHNO3 itu 16 kali 3 ditambah 14 ditambah 1. Nah, 63. Oke. Nah, sekarang kita masukin ya 1,02 kalikan 10 kalikan 7 dibagi 63. Maka kamu dapatnya 1,13 molar. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini adalah yang terakhir jikalau kamu mau menentukan molaritas campuran. Nah, ingat tapi molaritas campurannya itu campurannya senyawanya sama ya teman-teman ya. Misalkan kamu punya NaOH dicampurkan dengan NaOH gitu ya. Jenis zatnya sama, karena kalau jenis zatnya berbeda kemungkinan ada reaksi kan, jadi kita nggak bisa menentukan molaritas campurannya gitu ya. Nah, untuk kalau zatnya sama kan berarti kita bisa menentukan molaritas campurannya. Nah, rumusnya itu adalah Ma kali Va tambah Mb kali Vb dibagi volume A tambah volume B. Contoh. Di sini kita punya KOH, sama-sama punya KOH. Yang pertama 50 mili 2M, yang kedua itu 200 mili 0,5 M. Maka untuk molaritasnya itu adalah, ingat, Ma Va tambah Mb Vb dibagi Va ditambah Vb. Nah, kita cek ya, betul nggak? Betul ya. Oke, kita masukin yuk. Ma-nya anggap yang pertama, berarti 2 kalikan 50 ditambah Mb-nya itu adalah 0,5. Ini dikerjakan dulu nanti. 0,5 kalikan 200 dibagi volume total 250. Nah, kita hitung ya teman-teman ya. 2 kali 50 berarti 100 tambah 0,5 kalikan 200. Maka kamu dapat 100 juga dibagi 250. Maka 200 dibagi 250 bagi 250. Maka kamu dapat 0,8 M. Gampang ya teman-teman ya. Jadi itu adalah beberapa kasus untuk menentukan molaritas dari suatu larutan. Oke, semoga bisa membantu kamu dalam memahami atau mempersiapkan diri kamu dalam membahas materi laju reaksi. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.